Kembali bersama Anda di segmen Sehat di Tengah Pandemi, khusus membahas dan juga menjawab soal vaksin setiap hari Senin. Dan Anda dapat melayangkan pertanyaan melalui Instagram kami, @sapa_Indonesia_Kompas TV, atau melalui telepon interaktif di nomor telepon 021 5366 0500. Pagi hari ini kita bersama dengan Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas KIPI dengan Profesor Hindra Irawan Satari. Selamat pagi, Profesor. Sehat ya, Prof? Pagi, Audrey. Alhamdulillah. Oke, Profesor, kita langsung saja bacakan pertanyaan pertama yang sudah kami pilih melalui Instagram. Yang pertama ini @budianto_anan. Selamat pagi dokter, umur saya 54 tahun, saya mempunyai riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring 1. Saya juga mempunyai riwayat penyakit diabetes, dokter. Nah, pertanyaannya, bolehkah saya divaksin COVID-19? Baik, Pak Budianto yang terhormat, jadi patut saya sampaikan, memang komorbid ini mempunyai risiko yang lebih tinggi bila terkena COVID. Artinya penyakitnya bisa lebih berat atau bahkan berakibat fatal. Sehingga bapak-bapak dengan komorbid ini justru yang harus mendapat vaksinasi. Untuk itu, kita pahami dulu bahwa vaksinasi itu diberikan sebagai tindakan pencegahan, untuk itu diberikan kepada orang sehat. Karena Bapak mempunyai komorbid, tentunya harus dipastikan bahwa Bapak dalam keadaan terkendali atau sebetulnya dalam keadaan sehat. Untuk dapat dinyatakan dalam keadaan terkendali, tentunya Bapak harus berobat ke dokter yang mendiagnosis atau yang biasa kontrol, atau dokter keluarga atau dokter terdekat, untuk memastikan kejadian diabetes mellitus pada Bapak terkendali. Kalaupun Bapak pernah dipasang ring, artinya sebetulnya saat ini harusnya sih Bapak barangkali hanya minum obat-obatan tertentu sebagai obat pencegahan. Oke. Nah, kembali ke dokter jantungnya, kembali ke dokter diabetesnya, pastikan bahwa semua dalam keadaan stabil, baik dengan obat atau tanpa pengobatan, maka Bapak merupakan prioritas untuk dilakukan vaksinasi. Dan setelah mendapat kabar tersebut, segera vaksinasi, tidak usah ragu-ragu. Mudah-mudahan Bapak dapat dilindungi dari penyakit COVID ini. Amin. Nah, tapi juga Profesor, kalau misalnya menerima vaksin yang pertama, jeda ke vaksin kedua, nah itu kita boleh minum obat nggak sih, Dok? Jadi sebetulnya kalau obat itu untuk membuat komorbid seseorang itu stabil, tidak ada secara umum. Namun barangkali ada obat tertentu. Nah, itu yang dapat menentukannya adalah dokter yang memberikannya. Jadi kita pastikan kepada dokter yang memberikan, dok, bulan depan saya akan divaksin. Apakah obat ini saya harus hentikan? Oke. Pada vaksinasi berikutnya, umumnya tidak usah dihentikan, umumnya. Namun ada hanya sedikit obat-obat yang harus dihentikan. Tapi secara umum tidak harus dihentikan, namun pastikan dengan menanyakan kepada dokter, jangan menanyakan melalui sosmed. Apalagi jangan kira-kira sendiri ya, dokter ya? Jangan mengobati sendiri. Ya, betul. Oke, kita bacakan pertanyaan kedua, @hapistor Aritonang. Selamat pagi dokter, keponakan saya tidak menyadari bahwa dia sudah hamil 3 bulan, 10 hari yang lalu dia divaksin. Nah, apakah ada efek samping dari suntikan vaksin tersebut pada wanita hamil? Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi Pak Aritonang sebetulnya sekarang sudah ada dilakukan pengamatan ya, dan pemberian vaksinasi pada ibu hamil, namun hanya beberapa platform. Pak Aritonang maaf tidak menyebutkan jenis vaksin yang diberikan. Jadi sebetulnya biasanya tadi saya sampaikan penelitian dilakukan pada orang sehat. Tentunya orang hamil itu ada janin di dalamnya. Nah, efek yang tertimbul pada janin tentunya kita tidak dapat meramalkan karena memang tidak pernah dilakukan penelitian. Jadi untuk itu memang belum direkomendasikan. Namun penelitian-penelitian atau pengamatan-pengamatan telah dilakukan seperti yang kejadian ibu ini. Ya, jadi beberapa vaksin, tidak semua vaksin, beberapa vaksin
telah mengamati apa yang terjadi pada ibu hamil yang sempat divaksinasi. Nah, sampai saat ini penelitiannya belum ada yang menyebutkan nggak mempengaruhi, ya, tapi belum selesai dan belum semua memberikan keterangan. Jadi mudah-mudahan yang telah diberikan kepada ibu tidak mengganggu perkembangan janin, ya, dan itu yang kita akan tahunya barangkali karena dipantau setiap bulan oleh dokter kebidanan. Jadi saya anjurkan tentunya berobatnya ke dokter kebidanan, ya, hamilnya, kontrol hamilnya kepada yang ahlinya, ya, jadi bisa dideteksi melalui USG, ya. Mudah-mudahan tidak mempunyai dampak yang merugikan. Tapi kita lihat nanti ke depan, ya. Mudah-mudahan baik Sehat dan ibunya ya. selamat. Nah, tapi juga dokter kalau misalnya mungkin pelajaran juga buat ibu-ibu hamil yang pagi hari ini nonton, kalau misalnya baru divaksin pertama, terus kemudian ia baru mengetahui kalau dirinya hamil, apakah dilanjutkan lagi untuk menerima vaksin kedua atau sebaiknya sudah diberhentikan saja? Ya, sampai saat ini kebijakan kita sambil mengamati data-data dan publikasi di jurnal, kita tidak merekomendasikan untuk wanita hamil diberikan vaksinasi. Jadi vaksinasi keduanya ditunda sampai bayinya lahir. Bukan tidak boleh diberikan. Sabar, nanti kalau sudah lahir, ibunya segera divaksin. Dan mudah-mudahan bayinya juga sehat. Oke, selanjutnya Profesor Ed Kurnia Jaya, selamat pagi dokter. Saya Kurnia, saya sudah mendapatkan vaksin AstraZeneca. Jika kita sudah menerima vaksin pertama, apakah ada larangan untuk tidak boleh berolahraga yang cukup berat sampai menerima vaksin kedua? Mohon penjelasannya dokter. Jadi Pak Kurnia, kalau tadi kembali lagi, ini vaksin diberikan kepada orang sehat. Kalau Bapak selama ini melakukan olahraga tersebut karena Bapak dalam keadaan sehat, dan memang tidak mengganggu kesehatan Bapak, selama menunggu tulisan kedua, lakukan terus olahraga tersebut, ya. Keadaan yang sehat, keadaan aman, keadaan happy, ya, bahagia, itu meningkatkan imun sistem, ya. Tapi kalau Bapak sudah, aduh ini kalau udah diimunisasi saya nggak boleh olahraga, itu udah menurunkan imun sistem, ya. Tapi kalau setelah ini saya akan tetap berolahraga karena selama ini saya merasa kalau olahraga saya merasa badan sehat, tentu saja teruskan, jangan ragu-ragu. Semua kegiatan yang bersifat membahagiakan seseorang itu silakan. Jangan ditunda ya dokter ya. Enggak, ini jangan merubah gaya hidup ya. Tapi itu ya protokol kesehatan saya titip, tetap ya, jaga jarak, kontak sama bepergian, ya, wisata atau kerumunan, ventilasi itu tetap. Tapi ini kita kembali ya, karena topiknya olahraga, silakan kerjakan. Oke, pertanyaan berikutnya Dr. Eddo di Bulat 4. Selamat pagi dokter, saya pernah mempunyai riwayat penyakit tiroid dan pernah dirawat. Dengan riwayat penyakit seperti saya, apakah saya bisa divaksin? Baik, jadi tentu saja tiroid ini juga merupakan penyakit yang harus dikendalikan dahulu. Karena dia biasanya tiroid juga ada autoimunnya itu. Ya, nah ini saya belum mendapat penjelasan karena datanya yang Bapak Dodi mungkin disampaikan tidak lengkap. Jadi kembali, jadi hikmahnya sekarang kita tahu punya penyakit tiroid, kita kontrol terakhir ke dokter tiroid kapan? Nah ini signal kita harus kembali ke dokter. Tolong fungsi tiroidnya diperiksa, kemudian obat yang dimakan, atau apakah ada obat yang perlu dimakan, kemudian pastikan boleh diimunisasi atau tidak. Jadi kembali ke dokter yang menyatakan tiroid atau ke dokter terdekat lah, tapi dokter spesialis kalau dokter tiroid ya saya anjurkan, sehingga pastikan dalam keadaan terkendali, minum obat atau tanpa minum obat, bila dokter mengizinkan segera lakukan vaksinasi, kalau tidak tunda, bukan nggak boleh, ya, sampai terkendali. Silakan. Oke, semua pertanyaan dari Instagram sudah Profesor jawab. Nah, setelah ini kita akan buka telepon interaktif ya, Profesor ya. Jadi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.